Ya, mendengar tadi tayangan tersebut kita ingin lihat dan juga kita ingin dengar juga bagaimana pandangan dari sosok seniman, Bu Yayang. Seperti kata Pak Taufan tadi, ini adalah sebuah serious crime. Jadi bukan untuk ketawa-ketawa. Dari tadi saya melihat beberapa orang ketawa-ketawa, itu tidak benar, itu tidak pantas sama sekali. Dan seperti kata Pak Saleh dan Pak Reza, secara hukum ini begini juga Pak Taufan juga bilang begitu. Secara hukum yang dulu, yang sekarang, saya tidak mengerti soal hukum. Yang saya mengerti adalah mana itu misalnya OC-nya Pak Sumampau, siapa gitu, kok nggak ada di sini? Kok nggak bilang apa-apa? Kalau saya kuasa hukumnya Bunda, kuasa hukumnya di hadapan nggak ada artinya buat saya itu kuasa hukum. Kuasa hukum itu kan diberi kuasa. Pembantu itu, suruhan ya. Kalau saya pernah melihat Pak Tony itu, pernah saya tonton dia sama sekali nggak ada simpati, boro-boro empati. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah pengakuan bahwa itu memang terjadi. Tadi aja tidak mengaku mereka. Yang ada data-data tadi itu ternyata tidak menyangkut mereka. Sementara mereka ini sampai sekarang masih tersimpan sakit hati yang gak mungkin bisa hilang. Sama sekali gak mungkin bisa hilang. Nah, dan itu tidak bisa hilang dengan uang misalnya, gak bisa. Terutama adalah permintaan maaf. Permintaan maaf dari OCI ini bahwa itu telah terjadi. Permintaan maaf itu karena mereka harus mengakui bahwa mereka salah. Menganggap anak-anak kecil itu sebagai seniman, nggak mungkin. Seni itu tidak bisa dipaksakan. Seni itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Anak-anak itu harus senang dulu, baru bisa didisiplinkan untuk menyenangkan, untuk menyenangi bidang itu. Nggak bisa dipaksakan, apalagi digebukin. Itu udah salah sama sekali. Nah itu aja mesti ada permintaan maaf dari keluarga Sumampau ini. Pihak OCI mengatakan memukul sebagai bentuk pendisiplinan dalam dunia sirkus. Nggak bisa, nggak ada itu. Nggak ada pendisiplinan untuk memukul, nggak ada. Kalau di tentara mungkin iya, tapi anak kecil dipukul itu nonsens. Itu kacau, itu jahat. Nggak bisa itu. Biadab. Sangat biadab, ya. Saya ini kan pemain ya, banyak sekali anak-anak kecil yang mau jadi pemain. Nggak ada yang kayak begitu. Mereka mau jadi pemain karena mereka mau. Apakah itu diminta oleh orang tuanya, ambisi orang tuanya, oke. Tapi senang. Tidak sesuatu yang dipaksakan, tidak sesuatu yang harus. Jadi kalau saya dengar dari tadi, nggak ada empati sama sekali di sini. Nggak ada apalagi simpati. Nggak ada. Mereka ya bagaimana ya. Harus ada pengakuan dulu bahwa itu salah. Lalu minta maaf. Ada orang-orang yang di sini. Ada lagi yang lain-lain kan. Pernah kita lihat siapa yang di kursi roda segala macam itu. Ida namanya. Ida kursi roda sampai dia lumpuh. Siapa saya lupa. Ibu Lisa, Ibu Yuli, Pak Anton. Ibu Lucy, Yuli itu hamil-hamil disuruh kerja. Jangankan di terapis yang membahayakan, di sebuah kantor aja orang hamil itu mungkin dikasih 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah dia melahirkan. Nah Yuli itu dipaksa bekerja begitu. Lalu diambil lagi anaknya sementara. Dan yang paling parah adalah Lisa. Dia nggak tahu siapa dia. Dia nggak tahu dia siapa dia, coba. Jahat nggak tuh? Saya nggak tahu apakah ini urusan Komnas HAM atau DPR atau pemerintah sekalipun, negara sekalipun. Tapi dia nggak tahu dia siapa. Itu sudah gawat sekali. Ibu Lisa? Iya, silakan Bu. Saya sampai saat ini memang nggak tahu. Saya mungkin dengan ibu ya lebih paham gimana hati seorang ibu. Saya merasakan seperti ibu membantu saya saat ini dan tahu perasaan saya seperti ini. Betapa sedihnya saya. Semua mungkin di sini nggak ngerti ya gimana perasaan saya mencari seorang ibu sampai saat ini.
Dan saya kadang melihat itu ya, kalau saat di kuburan orang itu loh, bila saya tidak ada, binti siapa yang tertulis di nisan seperti itu. Saya tidak mempunyai nama orang tua saya, siapa ayah ibu saya. Mungkin ibu lebih baik itu lebih paham dengan hati saya. Mungkin harus ada suatu institusi ya, yang seperti yang anak-anak yang diambil dan dipisahkan karena orang dibawa ke Belanda. Lama-lama ketahuan kok siapa orang tuanya. Ada bisa. Jadi benar harus ada suatu permintaan apa tuh tadi? Investigasi, pengusutan ulang. Mencari fakta. Mencari fakta. Ya, karena mencari orang tua itu juga sebetulnya bisa. Entah bagaimana caranya. Harus ada. Fakta. Ada satu misteri sesungguhnya. Bahwa di samping melapor ke Komnas HAM, sepengetahuan saya juga sudah dilakukan laporan ke Mabes Polri. Tapi aneh bin ajaib, dari Mabes Polri keluar SP3, surat pemberhentian penyidikan perkara. Tanda tanya muncul. Ini diberhentikan karena apa? Karena tidak ada pidana, karena kurang alat bukti, atau karena lainnya. Jangan sampai karena hengki-pengki, mudah-mudahan tidak karena itu. Karena itu saya sejak beberapa hari lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Dan terakhir saya kontak kembali beliau tadi pagi seingat saya. Saya tanya, Bapak bisakah dibantu berkomunikasi dengan pihak Bareskrim Mabes Polri, ini SP3 kasus Oci ini karena apa? Sayang beribu sayang, jawaban beliau masih sama, yaitu masih dicari siapa gerangan penyidiknya. Padahal menurut saya proses pencarian fakta itu akan sangat valid kalau dilakukan oleh institusi Polri. Tapi saya ulangi, justru Mabes Polri yang mengeluarkan SP3 atas laporan kasus ini. Misteri yang saya harap Tempori semestinya terjawab dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Tapi ternyata tetap masih sebuah tanda tanya. Baik. Ya, kalau terkait pencarian keluarga ya asal usul, karena itu juga salah satu hak yang sangat mendasar. Sebenarnya Indonesia punya pengalaman, yaitu mengenai anak-anak yang dulu terpisah dari keluarganya ketika peristiwa Timur Timur. Memang ada yang sampai belasan tahun, bahkan lebih dari itu, baru kemudian bisa menemukan keluarganya. Tapi yang jelas harus ada kehendak dan upaya yang serius untuk melakukan itu. Dan saya kemarin ketika diundang oleh pemerintah, saya katakan itu kewajiban Anda sebagai negara untuk membuktikan di mana asal-usul mereka. Bahwa itu akan lama, mungkin iya. Sama tadi kasus seperti dikatakan Bu Yayang yang ke Belanda itu, kan ada yang sampai 20-an tahun baru kemudian ditemukan. Tapi negara harus menunjukkan kewajibannya. Karena sebelumnya, pada periode-periode sebelumnya, dia melakukan pelanggaran yang disebut sebagai by omission. Jadi pelanggaran asasi karena lalai melakukan satu tanggung jawab dalam rangka melindungi. Dan negara yang punya instrumen Pak Taufan Damanik. Kita boleh ketiga orang ini, Pak Taufan, Pak Anton, Bu Yuli dan juga Ibu Lisa, kami ingin tahu selain jelas permintaan maaf, apalagi keinginannya Pak? Jangankan permintaan maaf, mengakuinya aja belum. Mengakuinya saja belum. Apakah cukup? Dari Silakan Ibu Bu Lisa, Lisa lebih dahulu. Saya hanya satu permintaan saya, minta ditunjukkan di mana orang tua saya dan di mana saya diambil. Udah cukup itu aja yang saya minta. Pak Anton? Kalau saya menuntut seperti yang tadi Ibu bilang, sebaiknya kalau ada perdebatan kayak begini, saya minta mereka hadir. Jadi bisa debat. Kami sudah menghubungi langsung bapak-bapak yang bersangkutan tapi diwakilkan oleh kuasa hukumnya ya? Kalau gitu pengecut dong ya? Iya. Pengecut mereka kalau gitu. Tidak berani bertanggung jawab. Kita ke Ibu Yuli dulu boleh? Bu Yuli silakan. Ya, saya minta ya mereka meminta maaf kepada kita, mengakui kesalahan mereka. Apa yang sudah mereka lakukan kepada kami dahulu, mereka harus minta maaf, mengakuinya. Kak Soleh? Kalau kami tetap selama tidak ada pengakuan, maka hukum ini harus dikedepankan. 3 orang yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan ini ya harus diproses hukum. Mabes Polri harus membuka SP3-nya. 1. Yang kedua, kita sudah mendesak kepada pemerintah supaya membentuk pengadilan HAM. Bagi kami ini sangat sistematis. Karena sejak kecil 60 anak itu mulai angkatan pertama sampai dia angkatan kelima. Generasinya generasi kelima. Itu sangat sistematis.
yang terakhir ketika sudah ada putusan pengadilan, maka wajar kalau para korban ini harus diberikan ganti rugi. Ingat, puluhan tahun bekerja tidak pernah menerima gaji. Puluhan tahun mereka ini dipisahkan dengan orang tuanya. Maka kalau itu diuangkan, mau 5 miliar, mau 10 miliar, itu tidak akan menyelesaikan, mengobati rasa sakit mereka. Tetapi tetap bagaimanapun, 3 tertuduh ini adalah konglomerat dan harus dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Silakan Pak Didi. Pak Didi, Pak Nasef. Ya, pertama saya kira bukan tidak mau hadir. Jadi situasinya bagi ketiga orang ini sekarang sangat dilematis. Karena mereka mau ngomong apapun, di media apapun, ujungnya pasti dibully sama netizen. Kira-kira gitu, itu juga harus dipahami. Kemudian yang kedua, terkait misalnya soal SP3 tadi Bareskrim, tentu kita harus menghormati dan tentu pihak Bareskrim yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya alasannya. Tetapi soal dugaan penganiayaan, kemudian bahkan pemukulan dan lain sebagainya, itu saya kira dengan adanya SP3 itulah hasilnya saat ini kira-kira gitu. Bahkan salah satu yang melaporkan itu sebenarnya ada tadi yang disebut Cak Soleh itu Bu Ida. Nah itu dalam tanda kutip waktu itu Bu Ida melaporkan peristiwa yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Karena dia melaporkan satu peristiwa itu tahun 97 sebenarnya peristiwanya adalah 89. Dari situ aja sudah tidak sinkron kira-kira gitu. Nah itu mungkin salah satu. Sorry kita ada 2 Cak Soleh. Jadi ada 2 laporan. Vivi dan juga Ida. Pak, dan dua-duanya tapi sanggup gitu. Pak untuk mengakomodir permintaan pengakuan, permintaan maaf, bahkan membayar kerugian material tadi Pak? Begini, apapun yang disampaikan, tentu kami akan komunikasikan dengan klien kami. Itu kewajiban kami sebagai penasihat hukum ya. Nah nantinya seperti apa, tentu nanti kita akan memberikan jawaban. Tapi tadi pagi itu dengan wise sekali ya, Gubernur Jawa Barat telah mempertemukan kami. Ada Saudara Soleh, kemudian ada korban, dan ada dari pihak Taman Safari dan kami. Disitulah wise-nya seorang gubernur untuk menyelesaikan dari sisi kemanusiaan. Ada hasilnya Pak? Ada. Hasilnya adalah akan dipertemukan langsung antara pihak-pihak dengan gubernur. Itu saya kira sangat bagus. Pak Gubernur sudah menjanjikan Bu, nanti diberikan waktu mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini. Bapak Ibu kita tunggu hasilnya seperti apa. Mohon maaf durasi kita sangat terbatas di Catatan Demokrasi. Tapi kami terima kasih kedua belah pihak hadir. Semoga benang kusut ini keadilan bisa segera ditemukan oleh para korban. Kebenaran terungkap. Ya, pemerintah hadir dan juga akan dipertemukan. Kita akan tunggu hasil itu dan juga terima kasih kepada BS yang sudah mensponsori Andro cukup elegan dan malam juga hari ini. Maria. Terima kasih seluruh narasumber sudah hadir bersama dengan kami. Kami berdua pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih.